Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Fadilah Lutfi. Saya berasal dari kampus Universitas Tanjung Pura, jurusan Sistem Rekayasa Komputer. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi ENN atau Elman Neural Network yang saya kembangkan di Python dengan GUI Tkinter. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk melakukan pelatihan pada data latih dan memilih arsitektur terbaik dan mengevaluasi performa pada data ujinya. Nah, sebelum kita ke aplikasinya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu ENN atau Elman Neural Network. Nah, Elman Neural Network sendiri adalah jenis recurrent neural network atau sejenis recurrent neural network yang memiliki lapisan konteks, yaitu setiap output hidden disimpan sebagai konteks unit dan dikembalikan ke hidden layer di epoch atau time step berikutnya. Mekanisme ini memungkinkan NN mengingat informasi temporal atau sekuensial cocok untuk data time series atau pola berurutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alur aplikasinya. Yang pertama, saya mengupload data ujinya dahulu, lalu habis itu setelah itu saya mengupload data yang terbalik, maksud saya mengupload dulu data latihnya. Setelah data latihnya nanti diproses, saya mengupload data ujinya. Lalu dia nanti prosesnya itu menjalankan hyperparameter search untuk mencoba hidden neurons dengan kelipatan 5 dari mulai 5, 10 sampai 100. Seperti yang bisa kita lihat di sini ya. Hidden neuronsnya tuh dari kelipatan 5 sampai dengan 100. Nih, bisa kita lihat, oke. Disclaimer sebelumnya, kenapa saya langsung menampilkan aplikasinya dan sudah ada hasilnya? Karena kalau saya mau mencoba upload dari awal, itu akan memakan waktu yang cukup lama karena basicnya atau dasarnya seperti saya membuat AI, sehingga ini tuh memerlukan waktu yang cukup lama karena saya demi mempersingkat waktu, saya langsung menampilkan hasil yang telah diujinya. Kembali lagi ke alurnya, yaitu dengan saya memilih dengan konfigurasi terbaik dari data latih, yaitu dengan melakukan training verbose hingga 500 epoch. Nah, ini bisa kita lihat 500 epoch ini tuh. Dengan kelipatan 5, saya mencoba sampai ke 500 epoch. Kita bisa lihat di sini ya, 500 epoch kan. Nah, dengan errornya yaitu 0,01 atau MSE-nya, dan dengan lognya itu ya ini yang kita bisa lihat kelipatan 5 sampai 500. Oke. Lalu nanti hasil terbaik dari data latihnya digunakan untuk menampilkan bobot terbaiknya itu menampilkan data ujinya dengan error dan akurasinya yang bisa kita lihat secara langsung. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk hyperparameter search-nya, yaitu bisa kita lihat hidden neurons-nya ya. Setelah diuji sampai 100 kali hidden neurons-nya, kita bisa lihat dengan melihat akurasinya di sini ya, sebelah kanan nih, dan menghasilkan dengan catatan di sini kita bisa lihat base hidden neurons-nya itu ada di yang nomor yang 5 ini dengan akurasi paling tingginya yaitu 92,86%. Nah, lalu dari situ kita bisa melihat model terbaiknya yaitu base training modelnya ini. Lalu kan dari situ kan kita melihat hasil ujinya ya. Nah, dengan neuronnya tadi yang terbaiknya 5 itu dan learning rate-nya yang saya gunakan 0,5 di training hingga 500 kali iterasi atau errornya 0 di bawah 0,01, log setiap kelipatan 5 menunjukkan bisa kita lihat gini kan nilainya kan ya, berangsur turun tuh kalau kalian lihat ya dari epoch 5 0,1281 dan akan terus diuji iterasinya sampai kita bisa lihat
di epoch ke-500 yaitu 0,0611 dan akurasinya yaitu 92,86%. Ini kita bisa lihat ya yang terbaiknya ya. Nah, lalu setelah itu penggunaan dari epoch ini, data latih ini digunakan dengan training bobot terbaiknya diaplikasikan ke data uji. Nah, setelah itu hasil evaluasi menunjukkan bahwa tes MSE-nya yaitu 0,2648 dan trainingnya itu kita bisa lihat akurasinya cukup rendah 64,44. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang dalam pengujian ini biasanya data latih itu memiliki akurasi yang lebih tinggi dibanding data uji. Jadi kita bisa lihat sendiri kan ya, untuk data latihnya 92,86% dan untuk data ujinya yaitu 64,44%. Ya, oke. Nah, jadi ini untuk hasilnya saya akan lihatkan ini ya. Untuk neuronsnya sampai 100 kali kita lihat, yaitu di sini bisa kita lihat yang terbaiknya adalah neuron 5 dengan akurasinya paling tinggi 92,86. Lalu data latihnya setelah diuji dengan iterasi 500 kali kelipatan 5 yaitu terbaiknya 92,86%. Nah, itu dan errornya itu di bawah 0,01 yaitu 0,0611. Lalu diujikan ke dalam data uji dan ini hasil data ujinya. Bisa kita lihat ya. Untuk errornya 0,2648 dan untuk akurasinya 64,44%. Nah, oke, sebagai penutup, aplikasi ENN ini memudahkan kita untuk workflow end-to-end atau upload data, search arsitektur, training, evaluasi, dan simpan bobot. Nah, lalu konfigurasi optimalnya kita bisa lihat kan di sini kan. Optimalnya dari data yang saya uji yaitu 5 neuron hidden dan learning rate 0,5 menghasilkan 92,86% akurasi latihnya. Dan untuk performa data ujinya kita bisa lihat ya, tuh. Kayak gini kan, tuh ya. Nah, dari sini kita menunjukkan potensi overfitting, perlu regulasi atau cross validation di pengembangan selanjutnya. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa komen di bawah. Saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.